R7 bakal main hero-hero dive seperti Chow yang masih terbuka Jangan lupakan R7 pemain Leomord. atau Yuzong. Pemain Leomord yang, nah ini dia orang ya. Dia pemain Leomord waktu itu di MPL untuk season yang keempat. Ya, dan di Betul. tengah mereka bisa aja mengamankan Ruby untuk Queen-nya. Ataupun nanti Pakito bisa nongol lagi loh. Ini sih combo klasik enak Untuk banget si ya. Arsen. Iya, Kalau untuk orang, klasik orang kayak awam kayak gue ya, ini combo klasik enak banget. Kalau lu udah tinggal mainin Angela Leomord enak banget. Angela Leomord, Rafaela Leomord, masih banyak opsinya. Karena kalau ngomongin soal Martis di EXP lane masih oke banget. Dan Leomord Bisa ada nge-cancel presence juga. Federal Strike loh. Betul, Pakito. Pakito. Dan juga Matilda yang sempat kita mention tadi Pakito sebelumnya. Matilda ternyata. Tapi mungkin ya, kalau konsep ngomongin Pakito Matilda, kita bakal lihat bagaimana nantinya Finn lebih menuju kepada gold lane ketimbang EXP lane. Karena kita tahu sendiri bahwa Matilda adalah tipikal support cover. Sehingga menurutku melakukan sebuah babysit terhadap Skylar ini bisa menjadi sebuah opsi gameplay di game yang pertama kita. Oke, dengan ada Lilia kayak gini, hero-hero pejalan kaki, yap. Agak sedikit dikurangin ya, dengan adanya kuda Barbiel yang bisa digunakan, itulah yang dipilih Dan itu oleh ya, pemain dari aku agak AMB. cukup bingung. Ketika menurut aku dari seorang Leomord ini tetap menjadi masalah. Entah mengapa, mereka lebih memilih untuk mengamankan dari posisi seorang Poveus. Dan ini dia, Bigetron. Bigetron didukung dengan Biget Troopers. RRQ dipimpin oleh RRQ Kingdom. Sama-sama mensupport secara langsung. Dan bahkan Profesor KB, Ya, Pak Pulung, Woi, hanya ada satu tiket yang akan bisa membawa salah satu tim ini menuju ke Grand Final. Sebelum itu yang di rumah jangan lupa di-share, dikasih tahu karena ini penentuan dan buatnya di Istora. Minta tepuk tangannya Istora Senayan. luar biasa. Di depan kita juga di sini sudah mulai terisi dan nanti sesaat lagi kita akan menuju ke dalam Land of Dawn. Ini dia kita match kedua game pertama. kita sapa-sapa dulu kalian yang datang ke pasangan mana nih Halo coba? yang datang sama pasangan. Ini Halo. ada. Yang Halo. datang sama pasangan mana? Yang datang sama pasangan? Oh ada nih yang di ada. depan Ini nih. ada. Dek. Ada ini juga. Nih ada nih. Yang caster MDL Epong. Mana? Dia bawa pasangannya tapi beda pasangannya. Oh hari ini beda Waduh, lagi kan? Ketahuan deh. Bukan saya. Lu nggak boleh Bukan gitu, Epong saya. manajemen sangat membantu kita loh. Oh iya, Benar. bercanda kakak Epong. Oke kalau gitu kita bakal di game yang pertama. Tim RRQ Hoshi versus Ion Beta. Oke, sekarang saya duduk dulu Pak. Duduk ya? Duduk. Enak kan kayak gini tau, kamu pernah gak nonton konser begini? Saya suka banget ya, terus kakinya gini-gini. Oke, dari permainan dari tim RRQ Hoshi mereka dengan ada keuntungan dari seorang Finn dan bahkan Clay akan coba untuk membantu. First spot akan didapatkan. What? Lane set yang sangat baik dari seorang Gapskoi dan tentunya first spot by BCA. Telah terjadi di bawah menit yang kedua. Ya balik lagi sih, karena kita tahu sendiri Matilda power escape-nya hanya ada dari Guided Wing. Kalau misalkan nggak ada skill 2-nya, otomatis dia nggak bakal punya escape. Dan 1v1 di area mid lane kayaknya cukup beresiko bagi Clay karena dia belum ada Blackish juga. Oke, dan bakal lihat di arah bottom lane dari Fernal Cure. Bakal coba dihantam kembali dan Morsa Coil. Albert udah punya Dexime. Albert memilih untuk mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan tidak adanya power dengan coverisasi yang cukup. Bahkan Albert berhasil mendapatkan cold mount-nya kali ini dengan Asura Aura. Berhasil didapatkan. Bakal satu bola barrier 1x24 jam yang tidak berhasil menutup pergerakan dari seorang Albert di arah bottom lane. Cepet ya level 4-nya memang ya. Aha. Kalau pro player itu memang beda gitu loh. Baru 1 menit 30 detikan loh tadi udah berhasil untuk capai di level keempat. Saya detik 4 level 4. Gak percaya kan? Gak percaya gak? Saya juga gak percaya. Oke, dan tentunya ini dimana Turtle Game by Lita telah terbuka. Ion kali ini yang lebih dulu berada di pit Turtle dan bahkan Audi CS. Bersama kawan-kawannya mencoba untuk mendapatkan satu buah momentum. Menuju ke arah para pebawah terlebih dahulu. Yap, sementara itu untuk sekarang mereka semua sudah ready di area dari turtle tersebut guna untuk bisa memperebutkan lagi karena turtle-nya. Namun berhasil mengamankan pula karena R7 di pada tadi ada sebuah pergerakan yang berhasil langsung di cancel dan Cycling Eagle menabrak ke bagian dalam. Tapi Clay di belakang guna untuk memberikan lagi karena reglumnya. Hanya saja mereka berhasil memukul mundur pemain dari Ion Beta. Unexpected moment yang didapatkan Turtle has been slain by team RRQ Hoshi. Dan tentunya kita kali ini lihat di arah top lane Skylar juga agak sedikit terkena pressure. Dan Matskui, dia sangat-sangat bisa memberikan Renner Apathy. Tapi untungnya, kayaknya menurut aku dia nggak pegang Renner ya Be ya. Kalau Iya. pegang Renner sih diganti. Dia Bisa, lagi pegang Nibiru atau jangan-jangan Renner Apathy-nya udah digunakan. Karena kalau misalkan kita ngelihat dari apa yang terjadi di top lane, mereka sempat sama-sama sekarat loh dua-duanya. Iya. Untuk para gold laner kita. Dan kalau ngomongin soal zoning out yang terjadi barusan, Finn
bekerja sama dengan R7 karena ini adalah tugas dari EXP Laner, tanggung jawab dari EXP Laner agar nantinya di area turtle itu benar-benar secure dan terzoning. Oke, dan bahkan kita lihat Jaskar kali ini bakal membuat seorang Finn sekerat atau maut dan harus mundur ke arah belakang. Watch out lagi digunakan Skylar. No defensif, Skylar tetap merangkap dan bahkan dibalikan kembali keadaannya. Masku ditaruh takedown, dibalaskan kembali oleh pemain dari tim Arkeosi. Pertukaran 1 untuk 1, tetap tidak adil dengan adanya Ion yang mengungguli dari 3 poin kill Profesor KB. Iya, ini benar-benar tempo permainan yang benar-benar sangat agresif dari Ion Beta. Dan mereka juga paham banget gimana caranya menekan ke arah Skylar. Oke, dan lihat ada stiker sabrak aja lah. Dan jangan lupa buat kalian semua ya, ini kita lihat. Langsung aja kalian pesen di GrabFood dengan diskon hingga sampai 50%. Jadi buat yang berantem, yang LDR bisa baikan dengan diskon 50% ini. Kesana ya. Oh berhasil ya? Hah? Berhasil Itu dong. jurusnya berhasil apa enggak? Berhasil bro, bilang Ayang jangan lupa makan ya. Kan yang penting aksi, Pak. Iya. Betul. Bukan cuma janji. Udah Aksi bukan cuma janji dan tidak hanya ekspektasi, tapi PSN telah dikeluarkan. Afim menuju ke arah belakang, Watson telah digunakan depakan Albert. Mencoba untuk menuju ke arah seorang Kamskui, berhasil didapatkan depakan Skylar. Bakal dengan heavy crossbow-nya, berikan damage yang cukup besar. Mundur ke arah belakang, terperangkap oleh barir 1 kali 24 jam yang bukan barir junior. Hei beda itu ya, mana orangnya baru lewat lagi tadi. Sementara untuk sekarang Skylar pun masih tetap berada di area dari God Laner itu sendiri. Gamskui dan juga Matskui mereka jalan berdua bersama-sama. Tapi Turtle sudah terlihat kembali 3 player yang dimiliki oleh Arkeosi. Mereka sudah berkumpul di area tersebut dan juga Jaskar maju ke bagian depan. Tapi gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena Turtle-nya dan juga Decime tadi berhasil untuk bisa mengantarkan dia ke bagian depan. Tapi Leopoldnya berhasil dihancurkan. 1 player yang dimiliki oleh Ion Beta pun hancur. Oh my god, Albert versus everybody. What are you doing? Albert apakah petrified timing? Double kill didapatkan. Albert nafsu membunuhmu. Audi Head berhasil dikolongin. Besok pakai sarung dan bakal pemain dari Semion. Mereka keambil. Extended team fight yang dipaksa Arkeosi ternyata disambut dengan baik oleh Ion yang harusnya dia disengage, Profesor. Iya, bahkan udah terlalu banyak source skill yang terbuang. Feather Art Strike, lalu ada Barry Bill juga yang sudah digunakan oleh Jaskar. Walters dari Audi CS, mau tidak mau sebenarnya escape adalah pilihan bagi Ion Beta. Tapi mereka melakukan sebuah extend untuk team fight. Bahkan untuk sekarang, lihat bagaimana Skylar dengan perlahan-lahan itemnya akan menuju kepada Wind of Nature agar menghindari semua physical attack yang dikeluarkan. Terutama bagi Jaskar dan juga Matskui, yang perlahan-lahan akan menuju kepada item core-nya. R7 juga sudah selesai kali ini dengan 1 itemnya Bloodlust X. Tapi kalau kita melihat Albert ya, dia kayaknya bakal menuju kepada entah Athena Shield atau bahkan menuju kepada Blade Armor. Karena untuk menghindari damage yang begitu tinggi dari Matskui, dia sangat memerlukan physical defense yang lebih tinggi daripada dia hanya mengandalkan 1 buah Stalactite. Itu dia. Kayaknya dia bakal menuju kepada Blade Armor. Blade of Despair. Lezat dan bergizi damage-nya nampaknya dari seorang Matskui. Dan bahkan dari Ion kali ini memberikan kesempatan cukup besar. Dan ini agak cukup problem untuk Jaskar. Kenapa? Jaskar kita tahu dengan damage yang cukup besar, dia akan dive in ke arah dari tim Arkeosi. Tapi Arkeosi ngepick Lilia bukan tanpa alasan. Itu counter dari Leomord itu sendiri. Dengan adanya Lilia yang masih bertahan, selama ada Lilia, Jaskar nggak bakal sembarangan. Dan kalau bisa kita bilang Jaskar udah ngedive in duluan, itu bakalah menjadi sebuah kesalahan Jaskar. Tapi lihat Black Shoot, menghindari 2 damage yang diberikan oleh tim Ion Beta. Dan bahkan ini menjadi keuntungan tim Arkeosi untuk mendapatkan 1 buah turtle yang kita sudah lihat turtle kayak present by Lita Babulu. Yap, mereka pun bisa saja untuk melakukan fight lagi di area turtle. Tapi apakah mereka bisa untuk membuying time hingga ada lagi ultimate dari Feather Ice Strike. Namun sekarang coba lihat Finn sendirian menjadi sebuah perimeter agar tidak ada yang bisa mendekat ke bagian depan. Tapi Alekta pada belum dikeluarkan pula. Ada pertempuran yang terjadi, belum terlihat adanya damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuh pemain dari Ion. Namun barusan Firnocure berhasil dihancurkan oleh Albert. Oh my god, combo combro yang berhasil didapatkan oleh seorang Ion. Berhasil membuat seorang Clay ditumbangkan. Tapi ternyata di arah top lane. One by one situation. Ada Wind of Nature. Terroutplay kah? Dan bahkan Matskui tertinggal di Oh my top lane. 1v1. Play with Bentar dulu nih Gamskui Digocek. akankah mengantarkan nyawanya? Digocek oleh Skylar. Oh my god, tukar 3. sama yang kecebur gol. Oh my god. Play by Skylar, Profesor. Hampir 3 pemain ditumbangkan dan Audi CS memilih untuk mundur. Lebih memilih untuk main aman. Karena daripada nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi Skylar baru saja mendapatkan 2 poin kill yang begitu mahal. Kalau misalkan kita melihat dari Matskui yang mencoba untuk bertahan 1v1 juga. Dan ini benar-benar berat banget bagi teman-teman dari Ion Beta. Replay
by Grab yang akan kita saksikan sesaat lagi. Inilah dia ketika momentum. Ternyata dengan Wind of Nature, satu item yang tadi udah sempat kita mention sebelumnya akan didapatkan oleh Skylar secepat mungkin. Dan bahkan dengan movement speed yang begitu tinggi dari Electro Flash, lihat nih. Lihat movement speednya langsung Iya, meningkat sesaat. iya. Dan dibalikan dengan begitu banyaknya penetration arrow daripada banyak. Iritel. Tapi lihat di arah mid lane, R7 mencoba untuk melakukan pendorogan terlebih dahulu di arah mid lane ya. One by one situation di arah jungle. R7 masih punya jam mundur ke arah belakang. Knockout strike one by one. Bahkan Joskar harus mundur. Jangan coba dilawan, karena itu berbahaya. Sedangkan distraction dilakukan Joskar berhasil membuat Fear Nocturne berhasil mendapatkan satu turret. Wow, luar biasa akhirnya datang juga dari seorang Joskar ke arah bottom lane dan membuat sedikit power terhadap para pemainnya. Yap, Yes, dan Fear Nocturne pun untuk kali ini udah ada lagi di area tengah. Melakukan pergerakan dari tadi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Bertukar posisi pula dengan rekan-rekannya. Tapi di atas terjadi penumpukan beberapa player guna untuk bisa mendekat lagi ke arah objektif selanjutnya. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy. Sudah ada damage yang dihantarkan oleh arah Lord tersebut. Sementara Audi CS dengan Groknya ada barir yang dikeluarkan. Agak diusir mundur sedikit pemain dari Hoshi. Namun di tengah Alektofana Blow. Alektofana Blow tidak ada. Ini berbahaya ketika mereka untuk melakukan satu buff fight dan Lord terbuka. Ion Beta harus lebih sadar. Mereka tidak punya Alektofana Blow. Dan bahkan tim dari RRQ Hoshi, mereka akan memancing. Dan sebenarnya ini yang RRQ Hoshi inginkan. Dia ngebuka Lord, ngebaiting, nge-cating, dan Ion akan termakan dengan rayuan dari sang RRQ Hoshi. Iya, tapi balik lagi sih, kalau teman-teman ada yang sadar di map, R7 ngambil purple buff-nya milik dari Jesgar. Dan ini akan menimbulkan perbedaan level seperti dari Albert yang udah level 13 dan kayaknya baru nih mau di-commit nih sekarang nih. Oke. Baru sekarang kayaknya. Betul, karena udah ada Alektofana Blow, Petrify juga udah siap. Dan bahkan dari R7 masih memilih untuk melakukan satu buah flanking ke arah belakang. Lihat Audi Chester perangkap di dalam satu buah mainan. Dan bahkan lihat Alektofana Blow belum keluar. Finn ditumbangkan, dibalaskan kembali oleh seorang Albert. Finn Nocturne ke arah belakang dapat ditumbangkan. One last hand, flicker. Dengan jam yang didapatkan dari R7, berhasil mendapatkan satu. Tapi Albert kali ini memilih untuk mundur sedang tidak ada Finn di depan sana. Wow, memang luar biasa Mbak Momo ya. Wah. Oh, R7 Oke. mencoba untuk mengincar ke arah Gamsui dan jabnya berhasil mendapatkan satu bahkan. Oh my god, satu ditukar satu. Tidak ada kaverisasi. No final strike. Albert berhasil Free mendapatkan retreat. satu bar retribution dan Brennan Apathy yang terlambat membuat seorang Matskui gak berhasil melakukan outplay. Kayaknya di menit segini masih belum dapetin runner apati yang sampai dengan damage 2000-an sih. Betul. Karena masih ada di 1800-an mungkin, apalagi belum mendapatkan level yang ke-12. Tapi balik lagi, dengan kehadiran dari Matskui yang kita tahu sendiri power dia itu adalah untuk defense high ground. Sehingga nantinya Nibiru's Passion bisa saja menjadi jawaban, apalagi dalam keadaan defense seperti ini menuju ke arah mid lane. Dan terbuka juga kesempatan bagi Skylar karena lihat Skylarnya sekarang mendekati menuju kepada Scarlet Phantom agar nantinya bisa instan kepada Audi CS. Secepat mungkin Audi CS harus mempertahankan bagaimana physical defense yang begitu tinggi daripada seorang Iritel. Oke, tapi lihat dengan ada satu Babadir Junior di arah tengah kali ini membuat tim dari Ion Beta nggak bisa terlalu terburu-buru untuk ditumbangkan dari inner turretnya. Tapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah tidak ada yang bisa menembus dari belakang sana. Bahkan Skylar versus everybody. Just makan, diselamatkan. Skylar kali ini ditumbangkan bersama dengan Raider Prabogor. Albert tunjukkan bahkan bahkan ban. Flicker, Liberis Magia dan bahkan double kill didapatkan oleh seorang Matskui. Oke, mereka punya kesempatan untuk menghancurkan outer turret yang ada di area mid lewat 3 player Hoshi yang berhasil dihancurkan. Satu tindakan yang sangat gambling. Mereka tabrak di bagian belakang, mereka flanking habis-habisan. Namun inilah hasil dari sebuah gambling. Mereka untung. Iya, Enggak- sebuah trade objektif lah lebih Tapi- tepatnya. tapi- Apalagi kemungkinan nggak expect bahwa damage-nya akan setinggi itu dari spray down yang diberikan. Tapi sadar nggak, RRQ Hoshi sering sekali melakukan hal seperti ini. Aha. Extended team fight, memaksa team fight dia yang ngebuka, tapi ke beberapa belakangan selalu dia yang kehilangan 2 atau 3. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin soal fight yang barusan memenangkannya itu adalah Ion Beta, malah aku takutnya ya tiba-tiba yang dibuahkan sama Finn ini adalah sebuah gameplay counter setup. Jadi nanti di Lord yang selanjutnya mereka nggak start duluan, beda sama yang Lord pertama. Oke. Mereka startnya dari Ion Beta,
Jadi pas Ion Betanya udah mulai pegang kendali, mereka coba buat kendaliin ulang bagaimana hero-heronya yang bakal di-aim. Ini dia Scarlet Phantom telah didapatkan Skylar. glowing one. Bukan untuk penghilang hitam, tapi ini penghilang para musuh-musuhnya. Dan bahkan para pemain dari tim Ion Beta udah harus aware akan item dari Skylar yang belum menuju arah late game. Udah mulai menuju ke arah power pick-nya. Ini selagi Matskui, selagi Skylar nggak ketangkep, ini sama-sama damage dealer yang ampun-ampunan loh. Apalagi areanya kan, kalau kita ngomongin soal Beatrix kan dia di gang sempit kayak tadi tuh teritorial yang bagus banget Iya. untuk team fight-nya Ion Beta. Ada Feather Airstrike, ada Wall Charge, ada Alecto Final Blow. Jadi lengkap banget, apalagi Jesgar. Dengan dia menggunakan satu buah Phantom Steed, itu udah bener-bener bakal langsung membubarkan pasukan dari RRQ Hoshi. Ya, aku setuju banget sama Profesor KB dan bahkan Profesor KB bisa kita lihat Nibiru Passion lagi-lagi tembakan peringatan yang sudah diberikan berkali-kali untuk tim RRQ Hoshi ternyata bukan hanya peringatan sekarang Fener saya keluarkan. Tidak ada lagi satu Black Juice dan tentunya Lord presented by Samsung Galaxy S-Series yang telah muncul di bottom lane dan bahkan Finn seperti biasa, romer nakal, salah satu romer nakal di Indonesia yang tidak kenal takut. Bahkan Finn pernah membuka map dengan 1 versus 5-nya, Profesor. Iya, dan buat sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana cara untuk melakukan setup Wah. dengan Audi CS. Audi dong, yang Audi yang dikejar bareng-bareng kayak begitu. Dan Bukan yang Seven. lain. R7. Lihat mau coba di-cutting, flanking didapatkan. Tapi lihat masih ada Phantom Seed ke arah belakang. Clay mencoba untuk kabur tapi Finn Jesgar. gak bisa selamat. Jesgar Fernocure. bakal coba dihajar tapi R7 kali ini melihat posisinya cukup maksimal. Dan bahkan Finn ditumpahkan bersama dengan Skylar. Ini bencana, Lord terbuka, Ion Beta mengamuk. Oke, tapi ada WWN yang dikeluarkan pula oleh Matskui. R7 gagal untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Matt. Walaupun barusan terlihat ada Husklaw pula yang udah diamankan oleh Matskui, siap untuk melakukan satu spray down lewat Nibiru yang dia miliki. Tapi Albert, Dua arah. Lihat Albertnya. Albert versus everybody. R7 direction di arah mid lane. Mencoba untuk melakukan sedikit flanking. Backstep. Terlihat Phantom Steed dikeluarkan. Ya, Lord ya. reset. Albert masih selamat. Dan bahkan ini waktu yang cukup mahal diberikan oleh R7 dan juga Albert. Wah, buying Karena ini time-nya. buying time yang cukup mahal dan tidak bisa dibeli. Tapi ini Albert tak bisa melakukan retribution karena wall charge yang on point membuat Albert tertahan. ya Firnocure bisa gak diselamat dan pergi dari yang tersebut. No. Gak bisa. Asura Aura berhasil menutup seorang Firnocure. Pertukaran Firnocure dengan satu Balor itu cukup adil. Melihat R7 yang kali ini kelimpungan untuk melakukan sedikit pushing terhadap minion di 3 lane yang berbeda, Profesor. Pushing Iya. deh, Pak. Nah, Beda, Pushing deh. maksudnya Pushing. push, pendorongan ya Pak ya. Pendorongan yang lebih tepatnya bahwa Maaf, Pak. kalau misalkan melihat sekarang di mana RRQ Hoshi yang udah mulai sedikit harus melakukan defense karena mereka jangan sampai terbawa oleh gameplay dari Ion Beta dan Jesgar udah mengeluarkan kudanya. Apakah ini akan pertanda bahwa genderang perang akan dimulai? Waduh, mereka berempat loh. Firnocure belum ada. Tapi mereka No. pun harus mundur kembali. ini mereka mau balikin loh. Audi CS nggak ada nggak. mana soalnya. Iya, Audi CS kira mana? Dia bisa membalikkan keadaan dan ini menjadi keuntungan untuk tim Ion. Buset, Matskui. Wow, ternyata mereka lebih disiplin RRQ Hoshi tahu dalam under kondisi yang mereka miliki. Under 2000 gold, mereka tidak mau masuk lebih dalam lagi. Ya pelan-pelan sih harus main benar-benar menyesuaikan tempo yang memang harus fight berlima karena balik lagi sih dengan shield absorb apalagi dari Finn. Ini RRQ Hoshi harus pelan-pelan dan Ion Beta pun juga begitu. Mereka harus ada eksekutornya, jangan sampai nantinya Firnocure jump in ke arah belakang mencoba untuk melakukan backstep. Tapi di depannya Audi CS masih belum siap untuk menjemput bagaimana setup yang dimiliki oleh Firnocure dengan Benedettanya. Kita tahu sendiri Alecto Final Blow dan juga Petrify. Wow, pergerakan yang cukup mahal kali ini Ion, di mana dia mendominasi permainan atas tim RRQ, tapi ini mungkin jangan sampai mereka termakan dengan owning yang mereka miliki. Karena entah mengapa, dari tadi dalam tim fight yang diunggulkan Ion sangat jauh, RRQ sih masih coba bisa menunggu loh. Masih bisa buying time loh Profesor KB. Iya, temponya juga benar-benar hanya dibeli waktu saja, tapi Finn tawan gue ya. Wall shot, dipaksa Immortality, pecah begitu saja. Pada down. dengan ke arah belakang, semua ultimate telah dikeluarkan oleh Wah. Champion Beta dan Renner apatinya. Gak berhasil connect, gak berhasil terhubung nampaknya kali ini. Dan ini perlahan-lahan Ini ya. masih selamat loh tapi. Invasi bahkan pelan-pelan poke damage dikeluarkan hanya untuk memberikan sebuah tekanan dan pressure. Oke. Bahkan menurutku kalau kita ngomongin soal Albert yang dari tadi dia benar-benar sulit sekali untuk ditumbangkan. Ion Beta butuh numbangin Albert sebelum Lordnya muncul. Kalau mereka mau jadi ini free Lord. Oke, itu seperti yang aku bilang ketika tadi di match yang kedua, Aether menggunakan Martis dengan damage. Fredrin. Dengan damage, Martis dengan damage ya. Aku bilang kayaknya iya. lebih priority kalau di area jungle ya.
Jadi Menurut aku- balik lagi karena dengan bonusnya kan, bonus yang Betul. 150 physical attack ketika stacknya penuh, itu lebih sakit banget dan itu bahkan bisa dimanfaatin soalnya. attack speednya juga. Tapi dari bottom lane R7 masih bermain dengan tempo 1 Wah. versus 1. Dia udah punya immortality. Ada Tovan Glove for clear minion, tapi lihat Jaskar terdeteksi pergerakan Lord Evil is coming up. 1 turret didapatkan R7. One by one situation dalam bottom lane, tapi itu ternyata hanya membuat 1 buah turret diuntungkan arah Kiyoshi. Di sisi sebaliknya, Cave Lord Recent by Samsung Galaxy S-Series telah terlihat. Jaskar berhadapan langsung dengan Albert, mengadu retribution kah? Tapi Audi CS terpoking damage, dan bahkan barir 1x24 jam telah terbuka. Balik lagi Pak Bulung. Ini masalahnya tadi Federal Strike juga udah dikeluarin ya. Mereka harus nunggu lagi, mereka harus nge-buying time lagi. Agar seluruh source utility yang mereka punya juga masih aman-aman saja. Namun, Ari Gloomnya tadi sekali kena satu area, buset, sakitnya. Oke, tapi ternyata Audi Chase still survive dalam bottom lane. Win, Win win, win. selamat. Casing yang dilakukan berhasil. Albert mendeteksi di mana keberadaan dari Gamskui. Dan bahkan force kill yang banyak telah dikeluarkan oleh arah Kiyoshi dan juga Ion Beta. R7 masih berada di arah belakang. R7 masih bermain dengan casingnya. R7 masih dengan bermain flank untuk melihat di mana keberadaan dari Gamskui. Dan bahkan kalau bisa, kalau Gamskui punya Winter Function itu akan dipaksa Profesor KB. Iya, apalagi kalau misalkan kita melihat bagaimana cara untuk hating Lord-nya hanya untuk membeli waktu saja sebanyak mungkin. Lihat R7-nya, cut wave dilakukan, bahkan mencoba untuk mendapatkan 1 buah Oh push. my tapi god, Audi Chase almost ter-takedown, R7, rotasi dilakukan. R7 ada flanking di arah belakang dan bahkan akan ada surprise attack. Karena Albert yang akan menjadi 1 buah tombak utama. Bahkan Skylar Albert adalah 1 buah orang yang bakal coba dikorbankan. Tapi Skylar di arah belakang mencoba untuk distraction dan Retribution gak berhasil didapatkan. Matskoy, save the day, tapi Jaskar ditumbangkan. Dibalikan kembali keadaannya, didorong begitu saja. Double kill, looking for triple kill. Tapi terdeteksi, Matskoy versus everybody. Mencoba dikejar, nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Dan terdeteksi, Matskoy, R7, Win of Nature akan dipaksa begitu saja. Tapi ternyata itu hanya Kating dan Flicker. R7 men-take down Matskoy ketika waktu yang tidak tepat. Yap, ada buying time yang memang sudah dia lakukan semaksimal mungkin, tapi barusan damage yang dia hantarkan pun belum bisa memberikan sebuah harapan yang jauh lebih baik lagi. Iya, Karena begitu apalagi- banyak yang ngejar di belakang dia udah kayak cicilan. Wow. Tekanan. Wah, pressure. Benar Ban banget. kali di pressure mulu. Silakan Profesor. Nah, kalau kita ngomongin soal bagaimana tadi pengejaran yang terjadi, itu benar-benar pengejaran yang memang sengaja sedikit di buying time. Kenapa? Karena pas banget detik 11, Lord-nya muncul. Jadi otomatis ini bakal mungkin saja hanya menjadi Lord giveaway. Karena Fear No Cure mau gimana pun kalau misalkan dia terkena DPS yang begitu tinggi, apalagi dari Skylar. Sekarang Skylarnya udah selesai dengan dimenang Sword dan diganti jadi Endless Battle untuk nembusin bagaimana armor yang begitu tebal dari Audi CS dan juga Fear No Cure di lini depan. Jadi tapi- true damage-nya akan menjadi sebuah sokongan damage tambahan. Wah. Untuk nantinya bisa menembus bagaimana serangan-serangan yang diberikan sama Ion Beta juga. Tapi Oh, 5 Profesor, lagi nih. Nggak, Gamskui sih udah harus winter ya menurut aku ya. Tadi aku lihat dari segi itemnya dia nggak punya winter. Apalagi dia bawanya Flame Shot. Dia bawanya Flame Shot, Phantom Shield dikeluarkan, Skylar dengan Win of Nature yang mundur ke arah belakang. Jaskar too strong, tapi Fear No Cure masih mau dapetin suara Skylar, tapi damage dari Albert. Sakit. Yang nggak bisa bendung Gamskui, dia pengen full damage. Tapi di arah belakang, R7 bakal dikejar kembali. Ini pertukaran medan estek dan bahkan di sisi sebaliknya, Waduh, Ion wah. belum sempat menyelesaikan Belum di arah sempat. best turret dari tim Arar Kiyoshi. Masih coba untuk diselesaikan, tapi ini akan menjadi jawaban best turret yang dipecahkan oleh tim Ion Beta. Yap, untuk sekarang pun mereka apabila mau komit mungkin akan ada sedikit nilai plus ya karena tidak ada WON pula di dalam tubuh dari Skylar. Namun sekarang R7 bisakah dia langsung ditangkap karena kuda Barbiel pun langsung diamankan begitu saja ditabrak dengan WC tapi tidak ada yang kena. Tertinggal sendirian dengan immortalnya pecah dan R7 pun ditumbangkan. Ini bencana suara Kiyoshi. Lihat, mereka 4 versus 5. Masih coba untuk bertahan, Kamura nggak bisa lagi untuk memberikan damage yang cukup maksimal. Dan bahkan di sisi belakang, base turret Arar Kiyoshi tersisa 1/4 saja Pak Bulu. Yap, Struggle is real for Arar Kiyoshi. itu kena loh tadi Renner ya. Kena, damage sakit. Kena ke Clay loh tadi. Kaget Iya. juga kita Serba ngeliatnya. salah juga kalau misalkan Clay pencet untuk Black Shoes-nya, dia akan kembali kepada posisi yang sangat berbahaya di depan 5 pemain dari Ion Beta. Dan sekarang mereka mau manfaatin wave minion yang tersisa R7 20 detik lagi. Oke, Phantom Shield dikeluarkan. Immortal pecah, Pin bakal ditumbangkan depan Skylar.
Dengan damage yang cukup banyak, Ion Beta mengamu. 2 base turret sudah pecah. Tapi disiplin yang telah dilakukan Ion Beta membuat mereka menuju ke arah Lord Prison Pie Samsuga si Azur. Wah, ini bener-bener gameplay yang dimana dari Ion Beta mereka mencoba untuk mematahkan setup yang dilakukan oleh Betul. Arnold Kiyoshi. Lihat, Betul. mereka jadi fight berempat terus. Gak boleh fight berlima, karena apa? Ada Matilda, powernya akan meningkat dan Lordnya bakal benar-benar diamankan tanpa adanya trade sama sekali. An eye for an eye yang sangat indah dan bahkan dibalikan oleh Fear No Cure. Buset dah. OR7 flicker ke arah belakang. Almost ter-take down. Lord Evolve lagi akan menuju ke arah base turret dari tim Marar Kiyoshi. Marar Kiyoshi kali ini memberikan sebuah perlindungan di arah base-nya karena pressure dari Ion di 3 lane yang berbeda. Sangat kuat, sangat keras. Bahkan Fear No Cure tidak bisa kepegang sama sekali di sini Pak Pulung. Ya, Fear No Cure kayak udah dibiarin kayak begitu aja karena terlalu banyak waktu yang harus mereka habiskan guna untuk bisa menghancurkan ataupun mendapatkan minimal menghancurkan immortalnya gitu. Oke. Ini bukan menjadi prioritas utama lagi, tapi memang harus tetap dijaga. Menjadi satu perusahaan konsentrasi yang dimiliki oleh Oh Ion my Beta. Dan kuda Barbiel udah langsung dipanggil Matskui. Oh my god, mega kill didapatkan di arah top lane. Tapi Matskui ditukar dengan shutdown dilakukan. 1 untuk 1. Feder Estek telah dikeluarkan, ternyata R7 kali ini berhasil menukar seorang Gamora juga. Masih bertarung dengan 3 versus 3. Power berada di tangan dari tim Marar Kiyoshi. Karena perspektif yang diberikan oleh tim Ion Beta tidak ada. Pinocchio, fokus ke arah base-nya. Cepatkan Ion Beta take the game one. Wow, pas banget detik 11. Wave minionnya muncul tapi ternyata itu tidak sempat Wow. untuk didorong.